Aku opening dulu ya. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Farid dengan channel saya Farid TV ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Di sini saya ada temen yang mau kita ajak ngobrol, kita ulik-ulik cerita pengalaman asmara dengan seseorang. Tapi nggak tahu kita seorang apa itu siapa ya. Jadi kita akan nanya-nanya sedikit tentang siapa sih cewek ini dan gimana sih selama ini dia bisa kenal cowok, bisa kenal fuckboy yang zaman sekarang lagi viral ini ya. Terus jangan skip video ini, tetap standby di video ini ya. Gini Mbak, aku kenalan dulu. Pertama, namanya siapa ya? Halo, selamat malam. Nama saya aslinya si asli atau fuck nih? Nama samaran aja. Nama sebut saja Bunga, bukan. Nggak, nama samaran Luna. Anggap aja panggil aja Luna aja ya. Kalian nggak tahu lah aslinya siapa lah. Masih dirahasiakan. Saya nggak tahu sebenarnya ini guys apa namanya ini. Jadi dengan Kak Luna, saya panggilnya kakak, tante, mbak. Jangan manggil tante. Nanti aku pengen melihara loh. Anjir, zaman sekarang banyak ya tante melihara adik-adik kecil gitu ya. Ya gini Pak, gini Kak ya. Kita beda jauh nggak sih umurnya? Kalian berapa ngomong-ngomong? Aku 98. Wow. Oh, enggak, 96. Iya, 96. Kakak dong. Oh iya, kakak 96. 93. Oh, kalian 87 ya? Gila, 87 muka sekecil kayak begini juga. Iya, benar. Masih cantik Kak. Iya. Tapi saya yang jomblo katanya kayak gini. Ini di pembahasan kita ini kakaknya ini jomblo katanya, tapi nggak tahu real apa enggak itu ya. Jomblonya itu dia punya simpenan, punya adik-adikan ya kan, punya pacar atau jauh LDR apa gimana, saya juga nggak tahu. Makanya saya mau tanya-tanya dengan Kak Luna ini ya tentang asmaranya. Oke. Jadi gini Kak, kakak itu sebenarnya ini cerita flashback masa lalu Bapak kan ya. Jadi saya ingin tanya sih Kak, dulu kakak pertama kali mengenal cowok, terus punya hubungan spesial. Kalau zaman dulu kan pasti masih cinta monyet gitu ya. Terus? Hubungan spesial sama cowok, mulai tertarik sama cowok itu mulai umur atau tahun-tahun berapa lah kakak mulai mengenal cowok itu ya? Ntar dulu. Coba tak ingat-ingat lagi ya. Iya, bener. Gila itu. Ya kalau udah tua lupa ya bener itu. Gila itu masa-masa zaman. Gila itu zaman tahun berapa ya? Gak tau lah ya. TK mungkin apa SD? Mungkin PAUD. Kalau saya jujur SMP saya dulu. Gitu. SD kelas 2 saya udah kenal cewek kan. Wow, penjaga masih kagak? Gak tahu kalau itu ya, belum saya cek. Belum saya rapid test kalau saya penjaga. Masih. Kakak yang nanya saya nanya kakak. Oh gitu ya, kembali. Oke. Terus. Ya tadi kembali ke kakak tadi. Mulai mengenal kalau untuk mengenal cowok mungkin zaman dulu waktu sekolah. Yang masih bisa buat bercanda, belum serius. Jadi zaman dulu itu zaman dulu nih, waktu muda gua guys, waktu muda gua. Jangan kenceng-kenceng. Iya. Waktu muda gua itu gua pernah ngerasain yang namanya dak dikduk rasanya jatuh cinta. Pastilah semua orang pasti ngerasain, tapi nggak tahu kalau kids zaman now ya kan ya. Kids zaman now aja sekarang mungkin SD udah mama papa belum nggak pernah ngerasain yang namanya dak dikduk daring. Gimana sih ngelewatin rumah si doi ya kan, sang gebetan, aduh gimana sih kan pernah dong, pasti dong ya kan ya. Itu sekitaran umur nggak tahu sih kalau yang pasti umurnya nggak tahu, mungkin SMP nanti ya Kak, SMP ya? kelas 2 sampai lulus ke SMA. Itu masih masa-masa percobaan, bercanda apa udah mulai ada sesuatu hal yang emang bener-bener mau diseriusin kan? Sekarang kan banyak ya. Sekarang kan banyak. Aku lulus SMA nanti aku lamar kamu gitu kan. Banyak kan banyak kan anak muda kayak banyak, gitu kan. Dulu banyak. Sampai sekarang juga masih banyak kayak gitu. Jadinya makanya saya nanya kakak SMA yang zaman dulu itu pas mengenal cowok pertama kali ada nggak terbesit di hati pikiran itu aku pengen serius gitu? Waktu SMA? Iya. Waktu SMA aku
nggak ada niat serius, nggak ada. Tapi kalau untuk planning serius ada. Tapi kalau untuk benar-benar langsung nikah belum. Kalau untuk lahir batin belum. Jadi kenapa? Karena waktu itu mungkin dari keluarga aku mengajarkan juga, nikah jangan sampai nikah muda dan jangan sampai nikah terlalu tua. Gitu. Tapi ini udah terlanjur tua nih. Tapi belum sampai expired kan? Oh belum, santai aja ini di bawah pusar sampai ke bawah 17 tahun masih. Iya. Tenang Okay. aja. Jadi jangan sampai expired ya. Itulah, itu sedikit masa lalu Kak Luna ya, emang itu sebuah pengalaman awal mula kakak mulai mengenal seseorang lawan jenis yang emang punya rasa yang serius, tapi emang nggak seriusnya ke jenjang nikah ya kan, cuma serius aja gitu loh. Betul. Nah, sampai selanjutnya gitu. Oke, silakan minum dulu Kak. Gak apa-apa, minum dulu santai. Mungkin terlalu banyak cerita jadi haus katanya guys ya. Ketawa terus ya. Oke. Terus gini Kak, pernah nggak sampai sekarang ya diselingkuhin apa kakak yang selingkuh sih? Kebanyakan diselingkuhin apa Waktu kakak dulu selingkuh? kalian mungkin pernah ya ada kata-kata maafkan aku yang dulu, oke Iya, ya kan, bener nggak? Iya. Terus mereka upload foto-foto zaman dulu nih, SMP SMA, gila guys, kalau tahu gue ya kan, gue butek, semua butek butek banget, butek. Kak comberan gak Kak? Anjir, Kak comberan kayak sampai Kak comberan kalau butek ini. Terus lanjut. Butek dekil ya kan ya, aduh kagak banget lah pokoknya lah. Iya. Jadi zaman dulu gue diselingkuhin, dan hampir setiap punya cowok gue nongkrong bareng sama temen gue cewek itu, dan pada akhirnya laki gue sendiri nih, cowok gue sendiri suka sama temen gue cewek gitu. Kacau itu. Jadi ya waktu dulu SMP sampai SMA dibilang patah hati nggak sekali dua kali, serius. Dan itu emang bener-bener yang bener-bener menyakitkan sekali untuk masa puber gua. Sampai kayak gitu ya. Iya. Kalau saya boleh berpendapat, kenapa kakak dulu katanya masih SMA masih butek ya? Karena belum ada MUA. Sekarang kan banyak ya MUA yang bermunculan. Mungkin kalau udah tahu MUA mungkin nggak butek. Contohnya di sekarang ini, walaupun MUA sendiri beda kan, masa ya. dong, beda Beda masa masa. dong. Kalau masa saya kayaknya zaman SMA udah pada bersih kalau jarang yang butek-butek, kecuali tadi masa kakak. Anjir butek katanya guys, kayak comberan. Terus gini Kak, sampai tetap kan ada tujuan ya, kakak mengenal cowok itu tetap ada tujuan ya. Betul? Apa sih yang kakak cari dari cowok yang membuat kakak itu tertarik? Apakah pertama emang fisik ya, pertama fisik atau apa ya, sorry ya kayak materi, ketiga terus mungkin dari keluarganya, orang berada gitu, terus dari pergaulannya, gimana sih tipe cowok kakak, atau gimana sih cowok yang menurut kakak ideal itu seperti apa? Gimana ya, kalau itu sih semua orang dan itu manusiawi, pasti nyarinya yang bebet bobot, oke dong, bener nggak? Dan kalian mungkin yang lagi nonton juga pasti mikiran seperti itu, nggak mungkin nggak nyari aku pengen yang biasa aja, terima aku pengen apa ada, no, bullshit banget guys, serius bullshit. Kalau ada orang ngomong kayak begitu, serius bullshit. Jadi waktu dulu emang karena gimana ya, emang karena nggak ada niatan untuk serius untuk jenjang lebih lanjut, karena mungkin usia masih muda, masih ini ya. Kalau sekarang ada susah banget guys nyarinya, susah banget dan baru. Tapi kakak punya punya ideal lah. Tetap sekarang kakak punya, pasti punya. Gimana sih cowok yang ideal itu punya? Kalau menurut kakak sekarang, kakak melihat cowok ideal itu seperti apa? Ideal itu gimana ya? Bukan sempurna, kalau sempurna nggak ada. Benar. Yang ideal. Ideal tuh sebenarnya tuh kita sendiri loh yang nyiptain, serius. Kata ideal itu. Ya, terus kalau menurut kakak gimana? Kalau kriteria. Cara menciptakan kita melihat cowok ideal itu gimana? Gimana ya? Yang penting dia bisa ngasuh, bisa sabar, gitu. Jangan dimasukin panti asuhan. Iya. Yang penting bisa ngasuh, bisa sabar. Kenapa? Karena mungkin kan kita semua orang kan punya karakteristik beda-beda. Ya, ada yang keras kepala, ada yang pas lagi ngambek dia nggak mau ngomong. Ya.
Dan segala mungkin kalau dijabarin dari Megi A sampai Megi Z kagak bakal kelar no ya kan ya. Bisa Miharja gak ini? Kagak bisa. Ya seperti itu, nggak tahu lah. Berarti kakak tetap punya, jadi setiap orang itu pasti punya kadar ideal untuk lawan jenisnya, pasti setiap orang itu punya. Tapi bocoran dikit ini guys, karena kan Kak Luna katanya kan suka yang bisa ngomong, mungkin umurnya lebih tua dari Kak Luna. Umur nggak jadi patokan sih. Umur nggak jadi patokan. Gini guys, bocorannya itu orang yang bisa ngomong Kak Luna, berarti Kak Luna ini pasti meleleh kalau melihat orang yang bisa ngomong dia, bisa ngasih perhatian ke dia, bisa ngasih sesuatu yang orang lain nggak bisa ngasih sesuatu ke Kak Luna. Pasti kalian juga pengen kan kenal Kak Luna lebih jauh ya kan? Ya nantilah kalau itu kita bahas kan. Nanti komen aja di ini, nanti saya kenalin sama Kak Luna. Kita akan buat konten-konten lebih banyak lagi dengan Kak Luna. Terus gini Kak, pernah nggak sih kakak nih disakiti cowok yang emang bener-bener sampai sekarang nggak bisa dilupakan, membekas apa gimana? Apa lupakan aja, udah masa lalu apa gitu? Jujur nggak nih? Ya boleh bohong dikit tapi intinya jujur aja. Jujur. Pada intinya jujur ya, pada intinya jujur. Katanya sih ada mantan terbaik, kalau menurutku nggak ada. Kalau yang terbaik nggak mungkin jadi mantan dong. Iya, semua mantan itu brengsek, tapi aku nggak mau nganggap semua mantanku tuh mantan. Aku pengen alumni biar kita biasa reunian dong. Ya reunian, oke bener itu. Tapi yang mungkin sampai sekarang membekas itu mungkin sama yang orang asli Bali. Tapi mungkin karena beda keyakinan ya. Akunya udah yakin, sananya nggak yakin maksudnya. Nggak, sorry beda. Beda keyakinan beneran, sudah beda keyakinan beneran. Jadi gimana ya, udah bertahan 8 tahun pacaran dan akhirnya kandas. Di saat itulah mungkin titik balik yang benar-benar sampai sekarang belum menemukan itu mungkin ya. Aku jatuh cinta sama dia. Nggak punya hati sih ini. Kau jangan berkaca-kaca ya Kak ya. Takut kalau pulang sini nanti gimana pulangnya dia nih, takutnya dia pulang jalan kaki ya. Enggak lah. Lanjut Kak. Sorry Kak. Aku jatuh cinta karena dia muncratkan ya, mah. Makanya ini aduh. Aku jatuh cinta sama dia itu karena dia cara dia sayangnya sama aku, caranya dia ungkapin perasaannya atau caranya dia ngomongnya itu nggak arogan, dan itu mungkin salah satu nilai plus dia untuk bisa aku bertahan. Dan aku juga yang bikin aku bertahan, apalagi gimana ya, aduh berebet juga nih ngomong ya, yang bikin kakak bisa bertahan sejauh sampai 8 tahun itu apa? Karena dia mengajarkan segala macam hal ke aku. Dan dia benar-benar sabar dalam artian aku tahu sadar diri kalau aku orangnya keras, ya, ego tinggi, pokoknya berat guys ini guys ya. Jadi emang Kak Luna ini butuh orang yang bisa benar-benar memperhatikan. Kalau kesimpulan dari saya sih gitu, benar-benar bisa mengerti dia. Bukan mengerti, harus sabar. Harus sabar ya, harus sabar berarti ya. Tangga saya ada nama sabar. beda itu mah beda. Ya itulah mungkin dari kisah Kak Luna sedikit. Dan ini terakhir Kak ya. Terakhir. Impian kakak dengan seorang cowok atau udah seumur gini, udah umurnya segini, pasti kakak kan punya tujuan ya, emang pasti ke jenjang serius lah ya. Pasti untuk saat ini pasti. Ya, jadi impian kakak buat kedepannya dengan cowok itu mau seperti apa? Kagak bermuluk-muluk lah, yang penting mah rumah tangga gitu aja. Rumah tangga ya. Kriterianya tadi udah disebutkan panjang lebar ya Kak. Jadi intinya Kak Luna ini ingin berumah tangga, tapi kalau menemukan orang yang seperti tadi syaratnya. Pertama nggak usah ganteng-ganteng mungkin ya, sabar katanya. Sabar lah, penting ya secara fisikly nggak menengah ke bawah lah, menengah lah, paling nggak menengah lah. Itu mungkin kriterianya Kak Luna seperti itu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir buat mungkin sahabat-sahabat yang mendengarkan konten ini, biar mereka lebih termotivasi untuk gimana sih kita harus mengenal lawan jenis, gimana sih kita biar bisa menemukan seseorang yang benar-benar bisa mengerti sama kita. Mungkin kesimpulan dari kakak. Mengerti
mengerti Mengerti saling dalam arti mengerti. semuanya itu sabar, pengertian, saling mengerti itu. Tergantung masalahnya juga kali, kalau yang satunya mau mengerti tapi yang satunya nggak mau, nggak udah dimengerti tapi dia nggak mau timbal balik, kan sama aja. Oh, gitu berarti ya. Jadi tergantung situasi dan kondisi guys. Jadi mungkin itu sedikit dari Kak Luna. Kalau kesimpulan dari saya ya, memang seseorang yang kita kenal mau itu cewek. Kalau saya kan mengenal cewek, nggak mungkin saya mengenal cowok kan. Mungkin kalau Kak Luna mengenal cowok, sesaat kita mengenal lawan jenis kita harus mengerti dia terlebih dahulu. Jangan sampai Tapi kita ngerti aja juga nggak cukup loh. mengerti semuanya maksudnya, mengerti semuanya, perilaku, sikap, saat kapan dia mandi, kapan dia makan gitu. Enggak banyak sekarang. Iya anak boleh sekarang, boleh. kamu lagi apa? Udah tahu dia di rumah, nanya lagi apa? Udah makan belum? Kalau lapar pasti makan. Nggak biasa itu mah basa-basi Nah, ya, busuk. kan Kan. anak-anak yang belum pengalaman cintanya belum tinggi kan biasanya seperti itu ya. Ya makanya intinya kita harus mengerti dulu guys. Kita harus mengerti sama seseorang yang kita kenal. Jadi biar kita tuh bisa menentukan langkah yang mungkin akan kita ambil ke depannya itu seperti apa. Mungkin sekian konten dari saya ini. Saya akan lebih semangat lagi membuat konten. Tapi jangan lupa subscribe, comment, and like, share video saya ya. Bantuin dong. Ini apa? Tempat. Oh, sorry ini saya buat video di pinggir jalan guys. Jadi kalau suaranya emang kecil, jadi maaf ya. Di pinggir jalan kafenya udah mau tutup. Ya tapi ya gimana lah. Karena YouTuber baru kan, kita masih pemula, kita masih belajar. Itu kesimpulan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. See you next time, next video. Jangan lupa nonton Fahri TV, subscribe, comment, and share. Terima kasih.